Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan membahas soal kompetensi teknis bidan lagi. Nah ini dia soalnya, tapi sebelum ke soalnya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, dan yang buat mau order ibunya masih bisa ya, jadi tinggal klik aja di link di description box aku, di situ ada nomor WhatsApp-nya, jadi tinggal kalian bisa tanya-tanya ataupun chat di situ ya. Dan aku juga cantumin nomor WhatsApp-nya ada di kolom komentar. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Ini dia soal nomor satu. Seorang perempuan usia 25 tahun datang ke rumah sakit bersalin dengan keluhan tidak haid selama 2 bulan. Mengeluh selalu mual pada pagi hari, kemudian bidan melakukan pemeriksaan. Hasilnya sebagai berikut: tekanan darah 110 per 80, nadi 80 kali per menit, plano tes positif, HB 10,5 gram. Bagaimana anjuran yang diberikan pada perempuan tersebut untuk mengatasi keluhannya? Nah, itu keluhannya adalah tadi tidak haid selama 2 bulan, kemudian mengeluh selalu mual pada pagi hari. Nah, apa penkes atau anjuran yang bisa kita berikan kepada wanita ini? Oke, kita lihat optionnya satu persatu. A. Mengurangi makanan tinggi vitamin. B. Mengonsumsi makanan tinggi serat. C. Menghindari makanan yang bergaram. D. Mengonsumsi makanan tinggi protein. E. Menghindari makanan yang berminyak. Oke, di sini kita keluhannya itu adalah tadi mengeluh selalu mual dan muntah pada pagi hari. Nah, gimana nih caranya untuk mengurangi hal tersebut? Nah, sebenarnya hal ini adalah fisiologis pada ibu hamil TM1 ya, teman-teman, karena itu adanya peningkatan hormon HCG-nya. Jadi eh, makanya respon tubuhnya jadi mual muntah seperti ini. Nah, yang bisa kita berikan kepada ibu tersebut adalah untuk menghindari makanan yang berminyak, teman-teman ya. Nah, bersantan, berminyak, kemudian yang asam, terlalu pedas. Nah, itu dapat memicu asam lambung naik ya, teman-teman. Nanti kalau asam lambungnya naik itu memicu mual, muntah kayak gitu ya. Nggak mau makan kayak gitu. Nah, tapi disarankan untuk tinggi karbohidrat ya, teman-teman, untuk mengurangi si mual muntahnya itu. Dan juga menghindari makanan yang berminyak. Nah, jadi nomor satu jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan usia 26 tahun datang ke praktek saudara tanggal 16 Februari 2011 dengan keluhan mual muntah hanya pada pagi hari. Nyonya R juga mengatakan sering kencing. Haid terakhir 1 Desember 2010. Hari pemeriksaan, hasil pemeriksaan diketahui tekanan darah 100 per 70, suhu 37, nadi 88, respirasi rate 20. Apakah KIE yang diprioritaskan sesuai dengan kasus di atas? Oke, di sini biasanya keluhannya adalah mual muntah. Ini keluhan yang biasa terjadi pada kehamilan TM pertama atau trimester pertama ya teman-teman. Tapi harus tetap juga kita hitung UK-nya atau usia kehamilannya, gravidnya teman-teman ya. Nah, coba kita hitung pakai rumus 4/3, yaitu tanggal kunjungan kita kurangkan dengan HPHT. Nah, tanggal kunjungannya adalah 16 Februari 2011. Jadi aku tulis di sini 16 bulan 2 tahun 2011 dan HPHT-nya 1 Desember 2010. Oke, di sini kita kurangin aja. 16 kurang 1 adalah 15. Nah, ini satuannya adalah hari, teman-teman. Kemudian 2 kurangin 12 itu nggak bisa, jadi kita pinjam dari si tahun ini ya, teman-teman. Nah, satu tahun itu terdiri dari 12 bulan, berarti kita tinggal tambahin 12 aja di sini. 12 tambah 2 itu, oke, 12 tambah 2 itu adalah 14 ya, teman-teman. 14 kurang 12 itu ada hasilnya adalah 2. Nah, ini dalam satuannya dalam bentuk minggu, teman-teman. Nah, oke, kemudian kita kalikan 4. Nah, 2 ini kita kalikan 4 dan 2 ini juga kita kalikan sepertiga. 2 kali 4 itu adalah 8 minggu, teman-teman ya. Aku tulis di sini. 8 minggu. 2 kali sepertiga itu adalah 2/3. Nah, 2/3 ini dalam satuan hari. Kalau kita jadikan hari, tinggal kita kalikan aja kali 7. 2/3 kali 7 itu hasilnya 4,6 sekian-sekian. Kalau dibulatin jadi 5 hari, teman-teman. Nah, jadi 2/3 itu adalah 5 hari ya kalau disederhanakan. Nah, berarti kita tinggal tambahin aja nih 5 hari dengan si 15 hari, yaitu berapa teman-teman? 20 hari ya. Oke, 20 hari itu sama dengan 2 minggu 6 hari ya teman-teman. Oke, di sini 2 minggu 6 hari.
Nah, kita tinggal jumlahin aja, kita gabungin aja nih minggu sama minggu, yaitu 8 minggu kita gabungin dengan tambahin dengan 2 minggu berarti 10 minggu ya teman-teman. 10 minggu 6 hari. Kayak gitu teman-teman, 10 minggu 6 hari. Nah, ini adalah usia kehamilannya 10 minggu 6 hari. Nah, maka apakah KIE yang diprioritaskan sesuai dengan kasus di atas, yaitu adalah fisiologis yang mana mual dan muntah dalam kehamilan. Nah, itu merupakan hal yang fisiologis teman-teman ya. Jadi kita di sini KIE-nya yang perlu kita sampaikan adalah penyebab mual muntahnya, kemudian apakah hal tersebut termasuk patologis dan fisiologis, kapan dia bisa dikatakan fisiologis, kapan dia bisa dikatakan patologis, kemudian itu cara mengatasinya ya teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi nomor 2 itu jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan datang ke bidan praktek mandiri pada tanggal 25 Mei 2012 untuk memeriksakan kehamilannya. Dia menyatakan baru pertama kali hamil. HPHT tanggal 9 Desember 2011, berapa usia kehamilan perempuan tersebut? Nah, ini kita hitung UK lagi atau hitung grafida lagi teman-teman. Grafitnya kita hitung, yaitu pakai rumus 4/3. Tanggal kunjungan kita kurangkan dengan HPHT. Tanggal kunjungannya adalah 25 Mei 2012. Caranya sama dengan tadi, teman-teman. 25 kita kurangkan dengan 12, dengan 5, teman-teman ya. Bulannya bulan 5. Ya, aku coba hapus dulu deh biar rapi. Oke, kita kurangkan 5 ya, tahunnya 2012. Kemudian HPHT-nya adalah bulan 9, tanggal 9 bulan 12 tahun 2011. Oke, kita kurangin dulu nih tanggalnya. 25 kurang 9 berapa teman-teman? Oke, berapa? 16 ya. Oke, 16 hari. Nah, ini satuannya dalam bentuk hari. Nah, kemudian 5 kurang 12 itu nggak bisa ya. Jadi kita pinjam dulu nih tahun yang di sampingnya. Jadi kita tambahkan dengan 12, teman-teman. Salah nih. Tambah 12. Berarti 17 ya. Nah, 17 kita kurangin dengan 12 adalah 5. Nah, ini satuannya minggu, teman-teman. Kita kalikan dengan 41/3. Oke. Di sini kita kalikan 5 kali 4 itu adalah 20 minggu. 20 minggu 5 kita kalikan dengan sepertiga itu adalah 5/3. Aku tulis di sini. 5/3. Oke, 5/3 kalau kita kecilin, kita sederhanain itu berarti dapatnya 1/2/3. Ya, 1/2/3 ya kita kalau kita bagi. Nah, 1/2/3. 2/3. Nah, 1 ini nantinya jadi minggu, teman-teman. Dan 2/3 ini nantinya jadi hari. 2/3 tadi kan ada 5 hari ya, teman-teman. Oke, jadi kita tinggal gabungin aja nih 20 minggu dan 1 minggu jadinya 21 minggu. Aku tulis di sini deh. 21 minggu. Kemudian tadi sisa 5 hari ya. 5 hari tambah 16 hari itu berarti berapa, teman-teman? 21 hari. 21 hari itu kalau kita jadikan minggu, 3 minggu ya teman-teman. 3 minggu. Nah, kita gabungin lagi nih, kita gabungin 3 minggu tambah 21 minggu ya. Masih bisa ditambahin yaitu 24 minggu. Berarti usia kehamilan ibu ini adalah 24 minggu. Jawabannya adalah yang C. Itu ya, gampang ya soal-soal menghitung usia kehamilan ini. Kalau misalnya kalian masih bingung juga boleh videonya dipelan-pelanin. Oke, lanjut ya ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan usia 20 tahun hamil pertama kali datang ke BPS untuk kunjungan ANC yang kedua kalinya. Sudah mendapatkan imunisasi TT1 pada kunjungan sebelumnya 4 minggu yang lalu. Pada kunjungan ini mendapatkan imunisasi TT. Berapa lama jangka waktu perlindungan atau kekebalan yang diperoleh perempuan tersebut? Oke teman-teman, untuk imunisasi TT kalian juga bisa buka buku pink ya. Buat kalian yang nggak punya buku pink, pasti di puskesmas ada ya. Coba kalian pinjam di situ. Ada di buku pink halaman pertama ya tentang lama perlindungan dan selang waktu pemberian imunisasi tetanus untuk wanita usia subur. Nah, di sini dia udah mendapatkan TT1. Nah, TT1 itu perlindungannya itu biasanya langkah awal pembentukan itu ya, kekebalan tubuh ya, teman-teman. Nah, itu jaraknya adalah 1 bulan ya untuk ke TT2. Nah, kemudian pada kunjungan kedua nih dia mendapatkan TT lagi nih, berarti ini TT kedua, teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah berapa lama
waktu perlindungan atau kekebalan yang diperoleh perempuan tersebut pada si TT2 karena kan dia udah suntik TT kedua ya kan. Nah, untuk TT2 itu lama perlindungannya adalah 3 tahun, teman-teman. Ya, untuk dari TT2 ke TT 3 itu adalah 6 bulan, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi di sini nomor 4 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir nih, coba kita baca bareng-bareng deh. Seorang bidan koordinator puskesmas sedang menghadiri musyawarah masyarakat desa atau MMD bersama dengan perangkat desa dan warga. Salah satu isu kesehatan yang dibahas dalam MMD tersebut adalah selalu ditemukannya kematian ibu setiap bulan. Hasil survei pendahuluan didapatkan informasi bahwa selama ini sebagian besar remaja putri di desa tersebut menikah setelah SMP sehingga kehamilan pertama terjadi di usia kurang dari 17 tahun. Langkah awal apa yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Nah, ini tuh kasus ya teman-teman karena kan hamil di bawah usia 20 tahun itu resiko tinggi karena alat reproduksinya belum sepenuhnya matang dan belum siap untuk hamil teman-teman ya. Dan itu resikonya tinggi banget, bisa PEB, bisa anemia berat kayak gitu ya teman-teman. Bisa KEK ya atau kekurangan energi kronik. Nah, bayinya nanti pengaruh juga tuh ke BBLR, bisa juga IUFD ya. Nanti bisa juga mungkin solusio plasenta atau plasenta previa ya, teman-teman banyak banget masalahnya. Bisa retensio juga kayak gitu. Nah, jadi kita sebagai bidan nih, apalagi bidan di bidan desa, bidan lapangan ya, apa sih langkah awal yang bisa kita lakukan untuk kasus ini ya? Pastinya kita perlu yang namanya sosialisasi, teman-teman. Ya, nah sosialisasinya itu apa? Yaitu tentang pencegahan kasus perkawinan anak, teman-teman deh. Karena apa? Sesuai dengan kasusnya, teman-teman. Diketemukan kematian ibu setiap bulan. Karena apa? Ya karena ini nih menikah yang terlalu cepat atau di bawah umur kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kita berikan sosialisasi bahaya ataupun pencegahan kasus perkawinan anak yang dimana tujuannya itu adalah untuk menurunkan AKI dan AKB teman-teman kayak gitu. Itulah menurut aku nomor 5 jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal dari aku. Semoga membantu persiapan P3K kalian buat tahun ini. Dan juga semangat terus, semoga kalian lulus sukses selalu ya. Dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah selalu nontonin video aku. Dan yang udah subscribe, terima kasih juga. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga di-share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke, sekian dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.